Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nafila Ramadhani dengan NIM 2110411018. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir mikrobiologi industri saya. Baiklah, yang pertama itu ada pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, mikrobiologi industri adalah cabang ilmu mikrobiologi yang mempelajari pemanfaatan mikroorganisme dalam proses industri untuk menghasilkan produk yang bermanfaat, seperti bahan kimia, obat-obatan, serta zat aditif pangan. Mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan jamur telah lama dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi industri karena kemampuan unik mereka dalam mengubah substrat menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi melalui reaksi biokimia. Nah, dalam mengubah substrat, mikrobiologi industri berperan penting dalam bioteknologi dan bioengineering untuk mengoptimalkan produksi dari senyawa. Nah, salah satu keunggulan utama dari mikroorganisme adalah efisiensi mereka dalam produksi skala besar serta kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, sehingga mereka bisa menjadi pabrik biologis yang efisien. Beberapa produk yang dihasilkan melalui mikrobiologi industri itu meliputi enzim, asam organik, asam amino, vitamin, probiotik, dan antibiotik. Nah, untuk sejarah mikrobiologi industri, itu dimulai sejak manusia pertama kali menyadari bahwa mikroorganisme dapat membantu dalam produksi makanan dan minuman. Pada awal peradaban, praktik fermentasi untuk membuat roti, bir, dan anggur sudah digunakan secara luas meskipun manusia saat itu belum memahami bahwa mikroba adalah agen utama di balik proses tersebut. Nah, terobosan besar dalam pemahaman tentang peran mikroorganisme datang pada abad 19 ketika Louis Pasteur, seorang ilmuwan Prancis, membuktikan bahwa fermentasi disebabkan oleh mikroorganisme. Penemuan Pasteur membukakan jalan bagi aplikasi mikrobiologi dalam berbagai bidang industri. Nah, dalam konteks yang lebih luas, mikrobiologi mulai dilihat sebagai alat untuk memahami dan mengendalikan proses biologis, terutama dalam industri pangan dan minuman. Lalu pada abad ke-20, perkembangan teknologi dan pengembangan media kultur yang optimal mendorong mikrobiologi industri ke tingkat yang lebih maju. Salah satu inovasi penting adalah penggunaan fermentasi skala besar untuk produksi antibiotik seperti penisilin selama Perang Dunia II. Nah, proses produksi yang berkelanjutan dan efisien juga menjadi tantangan. Banyak proses fermentasi tradisional yang masih bergantung pada sumber daya yang tidak terbarukan atau menghasilkan limbah yang berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan proses yang lebih ramah lingkungan seperti penggunaan limbah pertanian sebagai substrat perlu dilakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari industri mikrobiologi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik dari isolasi mikroalga dari artikel yang saya ambil, dan saya akan mengidentifikasi morfologi dan molekular dan pengujian biokimia mikroalga tersebut. Untuk isolasi sendiri, pengertiannya yaitu suatu teknik yang dilakukan untuk memisahkan dan memurnikan mikroorganisme tertentu dalam suatu sampel untuk memperoleh mikroorganisme murni yang tidak ada kontaminan. Isolasi dari mikroalga merupakan langkah awal yang penting untuk mengeksplorasi potensi bioteknologi spesies lokal. Metode yang digunakan di artikel ini yaitu penyaringan bertahap dengan menggunakan filter berukuran 33 mikrometer dan 20 mikrometer dan 0,45 mikrometer untuk memisahkan mikroalga berdasarkan ukuran partikel. Setelah disaring, mikroalga yang bertahan pada filter kemudian ditanam pada plate agar yang mengandung
medium F/2 yang dipadatkan dengan 1,5% agar. Medium F/2 ini dipilih karena telah dikenal sebagai medium yang mendukung pertumbuhan berbagai spesies mikroalga laut. Plate agar ini kemudian diinkubasi dalam suhu 20 derajat Celcius dan 26 derajat Celcius dalam ruang bercahaya dengan intensitas cahaya yang sesuai. Untuk siklus cahaya 12/12 jam, di mana 12 jam terang dan 12 jam gelap, digunakan untuk meniru kondisi alami yang dialami mikroalga di lingkungan atau habitat aslinya. Setelah beberapa hari, koloni mulai tumbuh dan dapat diamati secara visual. Koloni yang terbentuk kemudian dipindahkan ke tabung yang berisi medium cair untuk pertumbuhan lebih lanjut. Selain metode inokulasi pada plate agar, metode lain yang digunakan adalah dilusi bertingkat yang bertujuan untuk mendapatkan isolat mikroalga yang murni. Dalam metode ini, 1 ml sampel air laut ditambahkan ke 10 ml medium F/2, kemudian dilakukan dilusi berurutan hingga atau bertingkat untuk mencapai konsentrasi yang sangat rendah, sehingga memungkinkan transfer hanya 1 sel mikroalga ke dalam tabung uji. Nah, dilusi dilakukan hingga mencapai pengenceran 10⁻⁻10 dan tabungnya hanya mengandung 1 sel mikroalga, kemudian diinkubasi hingga sel tersebut berkembang menjadi koloni. Lalu untuk identifikasi morfologi dilakukan dengan menggunakan mikroskop cahaya untuk mengamati bentuk sel, ukuran, dan struktur morfologi mikroalga yang terisolasi. Morfologi mikroalga seringkali menjadi indikator awal untuk klasifikasi spesies karena spesies yang berbeda biasanya memiliki bentuk dan ukuran sel yang khas. Dalam penelitian ini, 4 spesies utama yang berhasil diisolasi adalah Nanochloropis garitana, Nanochloris sp, Phaeodactylum tricornutum, dan Tetraselmis suecica. Pengamatan visual terhadap bentuk sel menggunakan mikroskop memberikan indikasi yang baik tentang spesies mikroalga yang sedang diamati. Bisa dilihat 4 dari spesies alga yang telah diamati pada gambar di bawah ini, pada slide. Ada gambar A, B, C, dan D. Untuk teknik identifikasi molekuler digunakan untuk melengkapi analisis morfologi dan memastikan bahwa mikroalga yang terisolasi benar-benar sesuai dengan spesies yang kita harapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan polymerase chain reaction atau PCR untuk mengamplifikasi gen target dari mikroalga yang diisolasi. Gen yang diamplifikasi meliputi 18S rDNA dengan RBCL yang merupakan penanda genetik yang sering digunakan untuk mengidentifikasi kelompok taksonomi mikroalga. Setelah amplifikasi DNA, produk PCR dipisahkan untuk melalui elektroforesis gel agarosa 2% untuk memverifikasi keberadaan pita DNA yang sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Lalu PCR tersebut di-sequencing menggunakan teknologi sequencing DNA untuk mendapatkan turunan basa nukleotida yang dapat dibandingkan dengan urutan gen yang tersedia di basis data gen bank. Berikut hasilnya bisa dilihat pada gambar di slide. Ada gambar A, B, dan C dari hasil elektroforesis. Selanjutnya itu ada kita akan melakukan pengujian biokimia. Dalam penelitian ini yaitu sangat penting untuk mengevaluasi kemampuan mikroalga yang diisolasi untuk menghasilkan lipid yang merupakan salah satu komponen paling penting dalam aplikasi bioteknologi mikroalga, terutama dalam produksi biofuel dan makanan kaya akan omega 3. Untuk ekstraksi lipid dilakukan setelah biomasa mikroalga mencapai fase pertumbuhan stasioner, yaitu 15 hari. Pada tahap ini, biomasa dipanen melalui sentrifugasi pada 4.400 rpm selama 15 menit.
Lalu dipisahkan, biomasa dikeringkan dengan menggunakan proses liofilisasi selama 12 jam untuk menghilangkan kadar air dan mempersiapkan sampel untuk ekstraksi lipid. Untuk metode yang digunakan untuk ekstraksi lipid adalah metode Folch, yang merupakan metode standar dalam ekstraksi lipid dari jaringan hewan atau tumbuhan. Dalam metode ini, sebanyak 200 mg biomasa kering diekstraksi dengan campuran kloroform atau metanol 2:1 selama 30 menit pada suhu 25 derajat Celcius sambil diaduk. Prosedur ini dilakukan berulang kali hingga 3 kali untuk memastikan semua lipid yang ada di dalam biomasa terlarut dalam fase organik. Setelah itu, fase organik yang mengandung lipid disentrifugasi pada 3000 RCF selama 15 menit untuk memisahkan larutan yang jernih dari sisa padatan. Setelah disentrifugasi, larutan lipid tersebut disaring dengan kertas saring Whatman nomor 1 untuk memastikan tidak ada partikel padat yang tersisa. Lalu, larutan lipid yang telah disaring dikumpulkan dalam labu penguap dan diuapkan pada suhu 40 derajat Celcius, menghilangkan pelarut dan mendapatkan lipid kering. Lalu lipid kering inilah yang nantinya kita gunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, untuk meningkatkan produksi bahan kimia dari mikroalga, kita menggunakan berbagai metode induksi dan stres lingkungan telah dikembangkan. Metode ini mencakup manipulasi kondisi lingkungan seperti kekurangan nutrisi, intensitas cahaya, salinitas, dan suhu yang semuanya dapat memicu respon metabolik yang mengarah pada akumulasi metabolit sekunder. Kekurangan nitrogen adalah salah satu metode yang paling efektif untuk meningkatkan produksi lipid pada mikroalga. Nitrogen adalah nutrisi penting untuk pertumbuhan sel dan kekurangannya memicu mikroalga untuk mengalihkan energi dari pertumbuhan sel ke produksi dan penyimpanan lipid. Pada artikel tersebut menjelaskan tentang penggunaan kekurangan nitrogen sebagai metode untuk meningkatkan produksi lipid pada mikroalga industri, khususnya Nanochloropsis oceanica, yang telah direkayasa secara genetik dengan mengoverekspresi gen ATDXS dari Arabidopsis thaliana. Dalam kondisi kekurangan nitrogen, produksi lipid total akan meningkat sebesar 68,6% dan produksi triasilgliserol akan meningkat sebesar 93,2% dibandingkan dengan tipe yang lain. Nah, untuk metode yang paling efektif itu salah satunya adalah pengurangan nitrogen, di mana metode ini memiliki beberapa kelebihan ilmiah dibandingkan metode rekayasa lingkungan lainnya seperti intensitas cahaya tinggi, stres salinitas, dan stres suhu. Pengurangan nitrogen akan memaksa mikroalga untuk mengalihkan sumber daya metabolik dari pertumbuhan sel ke produksi dan penyimpanan lipid. Hal ini karena nitrogen adalah elemen penting untuk sintesis protein dan asam nukleat. Ketika nitrogen terbatas pasokannya, mikroalga akan menghentikan pertumbuhan sel dan meningkatkan akumulasi lipid, terutama triasilgliserol, di mana metode pengurangan nitrogen telah terbukti secara signifikan meningkatkan produksi TAG dibandingkan dengan metode stres lainnya. Triasilgliserol adalah lipid yang paling netral dan paling penting untuk produksi biodiesel. Pengurangan nitrogen akan mengoptimalkan jalur yang paling penting untuk produksi biodiesel, mengarah pada akumulasi peningkatan aktivitas enzim yang terlibat dalam jalur biosintesis lipid. Pengurangan nitrogen merupakan metode yang stabil dan dapat direproduksi dalam berbagai kondisi lingkungan. Hal ini membuat pengurangan nitrogen lebih dapat diandalkan untuk produksi skala industri dibanding metode lain yang lebih sensitif terhadap fluktuasi lingkungan seperti stres salinitas atau suhu tinggi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan produksi lipid pada mikroalga Nanochloropsis yang dikenal memiliki potensi besar sebagai sumber biofuel. Namun, produktivitas lipid alami dari strain liar tidak cukup tinggi untuk mengaplikasikan
industri secara skala besar. Oleh karena itu, rekayasa genetik dilakukan untuk meningkatkan efisiensi biosintesis lipid gen 1-deoksi desilolus 5-fosfat sintase atau DXS dari Arabidopsis thaliana yang dikenal dengan ATDXS dipilih untuk direkayasa ke dalam Nanochloropsis oceanica. DXS adalah enzim kunci dalam jalur methylerythritol fosfat atau MEP yang mengkatalisis langkah pertama dalam biosintesis isoprenoid. Isoprenoid sendiri yaitu prekursor yang banyak untuk banyak metabolis sekunder penting termasuk lipid. Nah, vektor ekspresi yang digunakan mengandung gen ATDXS yang telah dioptimalkan kodonnya untuk ekspresi dalam Nanochloropsis oceanica. Promotor yang digunakan adalah violaxantin atau chlorophyll binding protein promoter. Dan terminatornya adalah alpha-tubulin termination region. Transformasi yang dilakukan menggunakan metode eklectroporasi lalu seleksi transforman dilakukan dengan menggunakan media agar F2 yang mengandung 2,5 mikrogram per mililiter zeozin. Transforman yang berhasil menunjukkan pertumbuhan koloni pada media selektif. Lalu ekspresi dari gen ATDXS dalam transforman divalidasi menggunakan PCR transkripsi terbalik untuk memastikan bahwa gen tersebut tertranskripsi dengan baik dalam sel mikroalga. Untuk metode rekayasa genetika dalam kondisi kekurangan nitrogen, produksi total lipid pada strain transgenik meningkat sebesar 68,6% dibandingkan dengan tipe liar. Produksi TAG lipid netral utama untuk biodiesel meningkat sebesar 93% dalam kondisi kekurangan nitrogen. Strain transgenik menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan tipe liar dalam berbagai kondisi stres, termasuk kekurangan nitrogen, intensitas cahaya, dan kekurangan unsur mikro. Strain transgenik memiliki kapasitas penyerapan CO2 yang tinggi dan menghasilkan lebih banyak biomasa lipid dan karbohidrat dengan pertumbuhan yang lebih robust. Dengan overekspresi gen ATDXS, mikroalga dapat meningkatkan efisiensi jalur biosintesis isoprenoid yang mengarah pada partisi karbon yang lebih efisien ke jalur biosintesis lipid. Ini akan meningkatkan produksi lipid keseluruhan tanpa mengorbankan pertumbuhan sel. Mikroalga transgenik akan menunjukkan toleransi yang lebih tinggi terhadap kondisi lingkungan yang keras, sehingga membuat mereka untuk tetap produktif di bawah kondisi stres yang sering ditemukan dalam kultivasi industri. Baiklah, sekian materi dari tugas akhir mikrobiologi industri saya. Berikut daftar pustaka yang saya lampirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.